Awan mendung siang itu masih menggantung di langit kota Madiun. Reva masih bimbang akan keputusan kedua orang tuanya yang menjodohkannya dengan seorang duda anak sahabat ayahnya sendiri. Di usianya yang sudah menginjak 35 tahun, dengan terpaksa, akhirnya Reva menerima pinangan dari Mas Chandra, seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya 5 bulan yang lalu. Meski keputusannya itu bukan didasari rasa cinta, tapi paling tidak, Reva bisa mewujudkan keinginan ayahnya. Tak butuh waktu lama, akad nikah pun berlangsung secara sederhana di rumah mempelai wanita. Reva tampak anggun dengan balutan hijab putih bermahkotakan berlian. Sedangkan Mas Chandra begitu gagah, meski usianya tak muda lagi. Acara pun berjalan lancar dan khidmat. Sepasang dua insan tersebut akhirnya telah sah menjadi suami istri. Janji suci pernikahan yang diucapkan di depan Pak Penghulu mampu menggetarkan hati Reva yang memang telah lama hidup dalam kesepian. Setelah resmi menjadi Nyonya Chandra Hartawan, dia pun diboyong ke istana mewah suaminya. Rumah mewah berarsitek modern itu mampu membuat Reva terkagum-kagum. Di bangkunya bocah lucu berumur 1 tahun, anak kandung dari Mas Chandra dan almarhum istri pertamanya. Mulut kecilnya seakan ingin mencium ibu barunya. Mata yang berbinar penuh kepolosan mampu membuat Reva jatuh cinta pada budak kecil itu yang bernama Anggita. 1 minggu sudah pernikahan mereka jalani, tapi selama itu Reva tak pernah disentuh oleh Mas Chandra. Sikapnya dingin dan acuh pada istri barunya. Secara diam-diam Reva sangat terpukul. Wanita mana yang tahan akan perilaku suami yang dingin? Tapi demi janjinya pada kedua orang tuanya, Reva akan membuat Mas Chandra jatuh cinta dengan caranya sendiri. Keseharian Reva dihabiskan dengan mengasuh Anggita, karena dengan begitu dia dapat melupakan kesedihan dalam hidupnya yang menikah tanpa dicintai. Tak terasa pernikahan mereka menginjak 3 bulan, dan di waktu itu pula Reva belum pernah dijamah oleh suaminya sendiri. Begitu jelekkah Reva di mata suaminya, hingga memandangnya saja Mas Chandra tak pernah. Tapi mungkin itu bukan jawabannya, karena Reva sendiri adalah gadis yang lumayan cantik dan mempesona. Pada suatu hari, Reva tak sengaja menemukan buku diari milik Pak Dian, almarhum istri pertama Mas Chandra. Buku yang berwarna merah muda itu tampak masih begitu rapi. Dibukanya perlahan, halaman demi halaman. Semua tak ada yang spesial bagi Reva, karena Mbak Dian hanya menuliskan kisah perjalanan hidupnya bersama Mas Chandra. Hingga Reva pun membaca sebuah coretan yang bertuliskan, "Mama sangat menunggu kelahiranmu, Nak. Tapi Mama juga sedih karena setelah kamu lahir, Mama harus merelakan papamu kembali pada pacarnya." Campur aduk perasaan Reva saat itu. Ada apa dengan pernikahan Mbak Dian dan Mas Chandra? Siapa wanita yang disebut pacar? Sejuta pertanyaan pun hadir di benak Reva. Dia termenung. Mana mungkin Mbak Dian rela suaminya diambil wanita lain? Tanya Reva di dalam hati. Lamunannya tiba-tiba buyar setelah mendengar Anggita menangis. Dia menggendong dengan penuh kasih sayang, meski dia tahu dia bukan ibu kandungnya. Tapi Reva berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi Anggita. Dia tak peduli dengan sikap suaminya. Bahkan Reva juga tak peduli kalau Mas Chandra hanya menganggapnya sebagai seorang pengasuh untuk anaknya. Hingga suatu hari, secara tak sengaja Reva mendapati pesan di HP suaminya. Awalnya Reva tak memperdulikan akan suara pesan HP tersebut.
Tapi entah mengapa rasa cemburu itu datang ketika pesan itu bertuliskan kontak yang diberi nama sayang. Reva berpura-pura tak mengetahuinya, tapi secara diam-diam dia membuntuti Mas Chandra dari belakang. Selang 1 jam kemudian, alangkah kagetnya dia ketika suaminya itu mencium mesra seorang wanita berpakaian seksi. Bahkan, mereka tak malu bermesraan di tempat umum. Reva mengepalkan tangannya sendiri. Dia baru menyadari alasan kenapa suaminya sampai detik ini belum pernah menyentuhnya. Ternyata ada wanita lain yang menjadi penalu dalam rumah tangganya. Hampir saja Reva putus asa dan ingin menuntut perpisahan, karena dia sadar pernikahan tanpa rasa cinta akan berakhir nestapa. Belum sempat keinginannya itu terucap, dia secara tiba-tiba bermimpi bertemu dengan Mbak Dian yang memohonnya untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Meski Reva belum pernah bertemu dengan Mbak Dian, tapi dia merasa kalau Reva sangat dekat dengan almarhumah. Mimpi itu sering muncul di dalam tidur Reva, hingga membuat Reva maju dan pantang mundur. Secara diam-diam dia mencari tahu tentang wanita yang ada di kehidupan suaminya, yang lambat laun dapat diketahui kalau wanita yang bernama Indah itu adalah pacar Mas Chandra. Hubungan mereka sudah berjalan 5 tahun. Dan itu artinya Indah juga adalah wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga Mbak Dian dan Mas Chandra. Sore itu, Reva berniat mendatangi rumah Indah guna menyuruhnya menjauhi Mas Chandra. Bagaimanapun juga Mas Chandra adalah suami sahnya. Dan tentu saja, Reva berhak menuntut ketidakadilan ini. Tapi baru saja dia mau memarkirkan mobilnya, Reva melihat Indah pergi dengan mobil mewahnya. Dan tentu saja itu adalah mobil pemberian dari Mas Chandra. Karena penasaran, Reva pun membuntuti Indah secara diam-diam. Bisa saja Indah akan menemui suaminya, tapi kenyataannya itu keliru. Karena Indah ternyata menuju ke sebuah perkampungan kecil dan masuk ke sebuah rumah sederhana. Reva pun mengintip dari balik pintu. Tampak Indah dan seorang laki-laki baru bahaya berbincang-bincang. Dari obrolan mereka, tampak mereka saling akrab satu sama lain. Mbah, Mas Chandra minta pisah. Beri aku sesuatu agar dia kembali terpikat, Mbah. Aku belum puas kalau hartanya belum habis terkuras. Kata-kata dari mulut Indah membuat Reva tersulut emosi. Setelah mendengar keluhan Indah, kakek tua itu lalu meniupkan sesuatu pada foto Mas Chandra yang diambilnya dari kotak kayu. Tampaknya kedua orang itu sering melakukan ritual memelet hati Mas Chandra. Setelah semua selesai, pertemuan itu pun diakhiri. Indah dengan menyodorkan sekepal uang tanda jasa pada kakek tua tersebut. Mengetahui hal itu, Reva dengan cepat pergi dari rumah tersebut. Dalam perjalanan, Reva mengambil kesimpulan kalau Mas Chandra sudah terkena pelet dari Indah. Oleh sebab itu, dia tak pernah bisa lepas dari daya pikatnya. Reva tak tahu harus berbuat apa dalam menyelamatkan suaminya dari jeratan wanita tersebut. Dia pun secara diam-diam terus membuntuti suaminya. Dan kesempatan yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Mas Chandra dan Indah bertengkar setelah berbeda pendapat. Mas Chandra menyalahkan Indah yang telah dianggap mempermainkan perasaannya. Dia tak mau dinikahi setelah Mbak Dian meninggal. Padahal penyebab kematian Mbak Dian adalah rencana jahat Indah. Mereka saling keras kepala. Indah masih dengan keputusannya yang ingin bebas dan bergelimang harta. Indah tak mau setelah menikah dia akan direpotkan oleh seorang anak kecil. Dan tentu saja anak kecil itu adalah Anggita.
Pertemuan itu pun berakhir dengan keegoisan masing-masing. Di sisi lain, Reva tampak puas akan keputusan Mas Chandra. Tapi yang lebih memuaskan lagi, Reva berhasil merekam video pertengkaran tersebut yang nantinya akan dia tunjukkan pada ibu mertuanya. Tanpa butuh waktu lama, video itu pun jatuh ke tangan ibu mertuanya. Reva menceritakan semua kejadian, termasuk Indah yang mendatangi rumah Mbak Dukun. Atas keputusan semua pihak keluarga, Mas Chandra dibawa kebahagiaan guna diruqyah. Pengaruh peletnya sangat sulit disembuhkan, Bu. Kata-kata Pak Kiai mampu membuat putus asa ibu mertua Reva. Mungkin karena jangka yang begitu lama dan Mas Chandra jarang sekali sholat, maka tak heran pelet itu sulit disembuhkan. Tapi pihak keluarga tak putus asa begitu saja. Mereka terus mencari penangkal ilmu pelet tersebut. Hingga tak sengaja Reva menemukan sebuah kembang kandil yang terselip di ranjang suaminya. Bunga kandil itu lalu diberikan kepada Pak Kiai. Beliau kemudian membakarnya. Di sisi lain wajah Indah yang begitu mulus mendadak panas dan terluka seperti luka terbakar. Dia meratap kesakitan, apalagi setelah Pak Kiai membacakan ayat suci di kening Mas Chandra. Rasa sakit yang dialami Indah semakin menjadi-jadi. Atas keputusan bersama, Mas Chandra dibawa ke pondok pesantren Pak Kiai guna pengobatan lebih lanjut. Sedangkan Indah mengalami gangguan kejiwaan. 5 bulan kemudian pengaruh pelet itu pun benar-benar hilang dari tubuh Mas Chandra. Akhirnya, dia hidup bahagia bersama Reva. Rumah tangga mereka semakin sempurna dengan kehamilan Reva. Semua usaha tak akan mengkhianati hasil, selama usaha itu dibarengi dengan ridho dari Ilahi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.